Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gutrindo, sarjana teknik, magister teknik. Dalam hal ini saya akan coba membuat video dalam rangka penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan sangat penting sebagai seorang pendidik. Dalam hal ini, saya mengampu mata kuliah Manajemen Teknologi Produksi Kapal. Mata kuliah ini sebidang dengan bidang magister yang saya tempuh, yaitu Teknologi Produksi Material Kelautan. Mata kuliah ini secara umum mengajarkan mahasiswa untuk memberikan bekal mereka di dunia kerja atau ketika dia akan terjun di dalam bidang industri pembangunan kapal. Karena mata kuliah ini akan mengajarkan secara rinci bagaimana sebuah kapal itu dibangun. Jadi mata kuliah ini merupakan salah satu motor untuk penggerak capaian pembelajaran lulusan di Departemen Teknik Perkapalan. Adapun penyampaian materi yang saya lakukan pada mata kuliah ini yaitu dengan penyampaian materi melalui presentasi maupun berdiskusi dengan mengangkat topik-topik atau studi kasus terbaru yang ada pada industri pembangunan kapal di Galangan. Tentunya setiap penyampaian tatap muka disampaikan sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang sudah disepakati di dalam kontrak perkuliahan di awal tatap muka. Secara singkat, mata kuliah ini mengajarkan pula bagaimana cara membuat penjadwalan struktur pekerjaan, mulai dari membreakdown setiap rinci struktur kapal, kemudian mengestimasi setiap waktu pekerjaan, kemudian mendapatkan durasi total waktu atau yang kita kenal dengan project scheduling. Nah, hal ini sangat penting untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan kapal saat ini. Nah, sehingga dengan demikian harapannya setelah mahasiswa mengambil mata kuliah Manajemen Teknologi Produksi Kapal ini, mereka bisa mengaplikasikan apa yang didapat di dalam kelas, mempraktekkan ketika kerja praktek lapangan ataupun ketika bekerja di industri pembangunan kapal. Sekian singkat tentang mata kuliah ini. Berikutnya saya akan coba memaparkan bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kita ada di pertemuan kelima mata kuliah Manajemen Teknologi Produksi Kapal. Mata kuliah ini merupakan sub TPK dari rencana pembelajaran semester output dari tatap muka ini. Kita mampu memahami konsep pekerjaan pemasangan instalasi komponen kapal selain struktur lambung, ya, atau yang kita namakan sebagai zone outfitting method, zone painting method, kemudian juga pokok bahasan mengenai sistem akurasi kontrol di dalam pengecekan pekerjaan produksi pembangunan kapal. Sasaran pembelajaran pada mata kuliah hari ini adalah memahami konsep pekerjaan pemasangan instalasi komponen kapal selain struktur lambung. Oke. Zone outfitting method. Kenapa pekerjaan outfitting sangat penting di dalam kegiatan pekerjaan pembangunan kapal? Saya ingin bertanya kepada salah satu dari kalian. Arif,
Silakan, kenapa outfitting itu sangat penting di dalam kegiatan penggunaan kapal? Oke, ya. Jadi outfitting sangat penting karena berkaitan dengan komponen inti di dalam kapal ya. Ada instalasi listrik, mesin dan lain sebagainya. Dahulu proses pekerjaan pembangunan outfitting layaknya proses pekerjaan pembangunan kapal secara tradisional, maka outfitting pun juga masih dengan cara konvensional. Adanya metode ini, zone outfitting method adalah metode yang menggantikan metode yang terdahulu. Nah, sehingga apa tujuan dengan adanya metode pengelompokan berdasarkan zona? Mungkin si Rosid bisa sampaikan kenapa diperlukan adanya pengelompokan pekerjaan struktur. Apa tujuannya dalam proses pembangunan kapal supaya apa? Supaya lebih mudah dan lebih efisien, untuk bisa pekerjaannya supaya tidak berganti-ganti dalam satu. Artinya untuk insan produktivitas pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih efektif, meningkat, gitu ya. Sehingga dengan demikian, dengan adanya pengelompokan berdasarkan zona tadi, tidak lain dapat mengurangi biaya produksi. Gitu ya. Dengan demikian juga proses pengontrolannya akan lebih mudah, dengan harapan kualitasnya juga bisa menjadi lebih baik. Ternyata zone outfitting method itu tidak hanya pada pekerjaan pengelompokan pada bagian instalasi pipa saja, ya, ada banyak. Bahkan katanya tujuan dari zone outfitting tadi apa? Purpose of zone outfitting to reduce time period, mengurangi periode waktu proses instalasi outfitting, to simplify outfit planning, menyederhanakan proses perencanaan instalasi outfitting, to minimize outfitting on board. Coba bayangkan, kalau misalkan semua pekerjaan instalasi outfitting itu harus dilakukan pada satu kapal yang utuh atau secara on board, maka akan sangat complicated sekali. Sehingga outfitting secara paralel pada suatu konstruksi adalah salah satu langkah yang tepat untuk mempercepat proses pembangunan kapal. Dengan demikian apa? Dapat mengimprove safety, keselamatan, improve working environment, higher productivity, better quality. Nah, zone outfitting method ini muncul sebagai konsekuensi adanya metode pembangunan kapal secara paralel atau yang disebut sebagai full block construction method. Sehingga dengan demikian proses pekerjaan outfitting pun juga bisa dilakukan secara paralel layaknya proses pekerjaan pembangunan struktur. Masih ingat? Perkembangan teknologi produksi kapal didasari atas apa? Coba dijelaskan. Isaura. Perkembangan teknologi produksi kapal didasarkan oleh kemarin setelah saya itu perubahan adanya metode yang digunakan Pak di welding terus ke welding, ya. Dengan konsekuensi perkembangan teknologi, artinya pekerjaan pembangunan instalasi outfitting pun juga menjadi semakin meningkatkan efisiensi. Nah, maka dengan demikian proses pekerjaan instalasi outfitting itu juga mengikuti kepada pekerjaan yaitu manufaktur pekerjaan produksi kapal, diikutkan kepada perbankan. Gitu ya. Namun tidak menutup kemungkinan proses instalasi outfitting itu juga bisa dilakukan secara independen sendiri, tergantung pada seberapa kompleks bangunan instalasi outfitting, instalasi perpipaan, instalasi permesinan, instalasi pemasangan AC dan lain sebagainya di dalam sebuah kapal. Nah, coba ada 3 metode on unit
on board dan on block, ya. On unit, on board, on block, on board. Coba dijelaskan, coba mungkin bisa memberikan contoh ketika mungkin kalian melihat di jalanan instalasi apa yang bisa dilakukan secara on unit, artinya dia terpisah, tidak digabung ke dalam satu. Saya ingin satu contoh, mungkin ada bisa salah satu yang bisa kasihkan contoh. Lisan mungkin contoh proses instalasi on unit yang ada di kapal. Izin jawab ya Pak. Untuk on unit sendiri mungkin yang saya tahu itu seperti kayak pompa, terus juga kren pipa di dalam satu Iya. pelabuhan. Oke. Kalau misalkan proses instalasi secara on board, artinya kapal yang sudah jadi baru dilakukan proses pemasangan, mungkin bisa dikasih contoh Agus Setiawan. Nah, coba. Itu kalau ada genset Pak, Selain itu, mesin, itu mesin sendiri Pak. mesin ya, karena tidak mungkin bisa dilakukan paralel pada pekerjaan konstruksi, karena proses pemasangan mesin harus sepresisi mungkin menghindari terjadinya vibrasi ya. Kemudian juga peletakan mesin itu ya, itu faktor-faktornya. Nah ini dapat kita lihat contoh visualisasi pekerjaan fitting secara on unit. Dapat kita lihat di sini ada sebuah instalasi unit sistem balas, ya, atau sistem purifier. Kemudian instalasi komponen-komponen pendingin itu bisa terpisah on unit, artinya dia berdiri sendiri menghasilkan satu unit blok secara independen. Kemudian ini adalah on block. Dapat kita lihat proses pemasangan instalasi pada setiap blok. Kalau kita lihat di sini, ini adalah bagian orkestra, bagian haluan kapal. Jadi komponen-komponen instalasi itu dipasang pada blok-blok orkestra, atau misalkan pada bagian blok kamar mesin dan lain sebagainya. Atau dari satu unit yang sudah ada tadi dilakukan proses instalasi pada blok, gitu ya. Ini juga salah satunya, satu unit blok dilakukan proses assembly kepada blok. Nah, apa faktor yang mempengaruhi untuk pengoptimalisasian pekerjaan di dalam pekerjaan outfitting, gitu ya? Ya, tentu dengan mengalokasi tenaga kerja yang optimum pada setiap pekerjaan, ya, dan juga membuat proses penjadwalan itu menjadi lebih efisien. Sehingga secara spesifik dengan adanya pengelompokan berdasarkan zona tadi, ya, proses pekerjaan instalasi yang tadinya rumit menjadi lebih mudah. Ya. Pekerjaan yang overhead menjadi downhead, gitu ya. Yang celah sempit menjadi di area terbuka. Nah, membedakan dari yang ruang tertutup menjadi ruang yang terbuka, dari yang tinggi ke yang rendah, gitu ya. Nah, kalau kita lihat alur proses manufaktur dalam kegiatan outfitting ini, tentu dimulai dari proses pengadaan material, procurement, kemudian dilakukan assembly menjadi sebuah unit. Dari setiap unit dilakukan assembly menjadi grand unit yang lebih besar, ya. Kemudian dari grand unit yang lebih besar dilakukan instalasi pada blok struktur kapal menjadi on block outfitting, ataupun pada satu kapal yang sudah jadi itu baru dilakukan proses instalasi outfitting dari grand unit yang besar ke on board outfitting. Fase terakhir dalam pekerjaan outfitting adalah operation and test. Mungkin bisa coba dikasih gambaran.
kira-kira proses pengujian outfitting seperti apa yang pernah kamu ketahui? Misalkan kalau saya bisa kasih contoh, penggunaan mesin, apakah mesinnya bisa beroperasional dengan baik, sistem pendinginnya, atau yang lain-lain. Mungkin bisa dikasih gambaran Paulina, gambaran operation and test pada kegiatan outfitting itu seperti apa contohnya? Kalau yang saya tahu Pak, waktu itu yang diuji itu pada pemasangan pipa Pak. Pipa. Pengelasan, kekedapan, pipa. Salah satu proses operation and test pada pekerjaan. Nah, itu ya. Bukan waktu yang sudah saya jelaskan pada gambar sebelumnya tadi. Kemudian ada unit, grand unit, sampai yang besar. Nah, ini kalau kita lihat sumber dari bukunya Richard Sports, punya tentang ship production, bahwa dalam setiap fase tingkat manufaktur tadi memiliki problem atau peralatan yang berbeda-beda. Nah, zone painting method. Zone painting method adalah salah satu cara ya, untuk mempercepat proses produksi kapal dengan mengelompokkan setiap zona yang ingin dilakukan proses pengecatan. Sebenarnya mirip, ya. Artinya proses pekerjaan bangunan kapal itu ya selain struktur, ada pekerjaan outfitting, ada pekerjaan painting. Artinya sama, tujuan dari zone painting method adalah menghindari pekerjaan yang sulit menjadi mudah, yang celah sempit menjadi area terbuka, dengan ketinggian menjadi area terbuka. Jadi kalau kita lihat proses pekerjaan pengecatan dimulai dari cat primer sampai kepada finish paint. Kalau misalkan kita lihat cat yang digunakan di pasaran, bisa dengan menggunakan macam-macam ya. Kalau biasanya yang bisa kita pahami ada jotun dan lain sebagainya. Intinya, marine coating itu harus bisa melindungi lambung kapal dari titik yang menempel pada bagian lambung yang dapat mengakibatkan kerusakan pada struktur atau memberikan resisten yang besar pada lambung kapal. Begitu topik bahasan pertama yang dapat saya sampaikan mengenai zone painting method dan zone outfitting method. Selanjutnya mengenai sistem akurasi kontrol. Sistem akurasi kontrol. Ada yang bisa menjelaskan pekerjaan akurasi kontrol seperti apa yang dilakukan oleh orang QC di galangan? Mungkin coba lihat. Jadi izin terkait QC yang di lapangan itu. Sebenarnya sejauh kemarin saya KP juga Pak, mungkin kemarin sudah bertemu dengan QC juga. Tapi yang dicoba dicek gue itu terhadap kelengkapan dari yang ada di kapal itu terus di situ semua. Oke, yang saya lihat pada saat itu baik. Oke. Jadi ada sistem QC, ada sistem QA, ya, ada akurasi kontrol. Jadi kalau QC itu adalah kegiatan proses kontrol yang berlangsung selama aktivitas proses produksi, sedangkan QA proses pekerjaan kontrol setelah kapal itu jadi atau apa? After the fact verification, ya. Sedangkan akurasi kontrol adalah salah satu langkah sebuah galangan untuk menerapkan atau menata proses manajemen yang baik, ya. Jadi tidak hanya berkaitan pada kegiatan produksi saja, bisa juga dalam penerapan dokumen ISO, keselamatan K3 dan lain-lain. Nah, jadi kalau QA, apa yang dilakukan proses pengecekannya? Bisa kepada still process assurance atau juga output process assurance. Sedangkan QC itu yang bisa kita
lihat ketika kita kerja praktek. Ya. Biasanya berkaitan langsung kepada pekerjaan asli atau pekerjaan pengawasan. Nah, sedangkan akurasi kontrol sangat kompleks. Jadi galangan akan memiliki tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Gitu ya. Dengan harapan jika galangan menerapkan sistem akurasi kontrol yang baik, maka dia akan menerapkan sistem manajemen yang dapat memberikan perkembangan yang lebih baik ya, kepada produktivitas pekerja mereka. Ya, tentunya keuntungan dari akurasi kontrol mempersingkat waktu produksi, meningkatkan kualitas hasil produksi, memperkecil penggunaan man hours atau jam orang, meningkatkan kualitas peralatan, dan lain sebagainya. Jadi, kalau kita lihat apa saja aktivitas proses pengecekan proses produksi, mengecek jet, pemiringan, dan lain sebagainya. Ya. Atau juga pengecekan plat, biasanya dengan menggunakan UT atau ultrasonic test. Kemudian tes hammering, ya, dengan cara memukul pada kulit lambung kapal, perbedaan suara atau getaran yang timbul untuk mengidentifikasikan adanya perbedaan ketebalan. Ya. Kemudian ada tes destruktif dengan merusak, membuat lubang pada lambung kapal, kemudian mengukur ketebalan itu apakah masih memenuhi atau tidak. Kemudian ada juga proses pengecekan dengan menggunakan linear dogs. Dalam hal ini biasanya digunakan untuk mengecek apakah poros propeller itu masih di dalam keadaan yang baik. Jadi kalau misalkan poros propeller itu sudah tadi tidak lurus, bergetar gitu ya, atau bengkok, kalau bengkok masih menimbulkan getaran, ketika dia berputar, maka dari porsinya akan bergerak, ya, tidak beraturan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Mungkin saya ingin bisa memberikan satu kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan pada pertemuan kali ini. Salah satu bisa menyimpulkan Amanda. Saya tadi menyimpulkan untuk yang tadi Bapak ajarkan. Yang pertama itu kan ada zone of fitting method ya, atau ZOFM. Itu bisa dibilang tujuannya itu adalah untuk meningkatkan keselamatan kerja, mengurangi biaya produksi, hasil kualitasnya yang baik, dan produktivitas yang tinggi. Terus tujuannya ini juga kan Kak, bisa dibilang tuh untuk meningkat ZOFM itu juga muncul sebagai konsekuensi dengan adanya metode pembangunan dengan BRCM. Iya, secara paralel. Terus juga di ZOFM ini ada beberapa proses simulasinya, itu ada on unit, on loop, dan on board. Ya. Terus habis itu tujuan lebih spesifikasinya dari ZOFM ini, yang pertama itu untuk pemindahan posisi pekerjaan fitting atau instalasi, itu terutama pada pengelasan dari yang posisi sulit jelas jadi posisi lebih mudah. Terus juga untuk memilih dan merancang komponen yang dapat diatur ke dalam grup fitting untuk pemasangan dan perakitan on unit. Terus habis itu selanjutnya itu Bapak ada menjelaskan tentang sistem akurasi kontrol. Akurasi kontrol, ya. Di apa itu perbedaannya EC, IA, dan ISI. Kalau ISI itu berlangsung secara aktivitas produksi. Terus kalau untuk ASI itu berlangsung terus menerus, dan kalau QA itu berlangsung setelahnya Pak. Terus juga keuntungannya sendiri dari AC itu atau akurasi kontrol itu yang pertama untuk mempersingkat waktu produksi, terus juga untuk meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan. Terus juga di pengecekan kualitas itu ada pertama itu ada ultrasonic test atau UT, terus ada juga test hammering, terus ada juga test hall. Itu simulasinya dari saya. Oke, terima kasih Amanda. Saya sangat tinggi sekali kesimpulan pada pertemuan kita kali ini. Apakah masih ada yang kurang jelas dalam penyampaian materi saya pada kali ini?
Kalau tidak ada, mungkin cukup ya. Dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada mata kuliah ini manajemen teknologi produksi kapal dilakukan sistem penilaian yang sangat objektif, melihat keaktifan dari anak didik mahasiswa di dalam kelas, bagaimana respon dan tanggapan mereka dalam memahami mata kuliah ini. Dalam persentase penilaian akhir ada 4 komponen, 2 tugas pertama dan tugas kedua. Tugas pertama diambil dari 7 tatap muka atau materi yang diambil sampai dengan ujian tugas semester. Adapun pada tugas pertama ini saya memberikan bekal kepada mereka untuk memahami gambar-gambar production drawing, menyiapkan mereka untuk bisa membaca gambar atau mendetailkan gambar struktur, kemudian juga membaca gambar-gambar nesting yang siap masuk ke dalam proses assembly. Karena kita ketahui proses bangunan kapal itu diawali dari tahap proses perencanaan, kemudian tahap proses produksi. Di dalam tahap proses produksi, mahasiswa harus mampu mendetailkan rancangan preliminary design ke dalam production drawing design. Kemudian tugas kedua, mahasiswa dibekali bagaimana mereka membuat time scheduling, proses penjadwalan dalam setiap perencanaan pembangunan kapal. Sedangkan mekanisme ujian, ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang mengikuti peraturan akademik dan kalender akademik yang ditetapkan di Universitas Diponegoro. Selain penyampaian materi perkuliahan searah dengan melakukan presentasi di depan kelas, kami juga kadang melakukan proses pembelajaran dengan mengadopsi student centered learning design, yang artinya kami mencoba membuat kelompok kecil supaya mahasiswa bisa saling berdiskusi dengan teman sejawatnya dengan mengangkat atau membahas case-case topik-topik terbaru yang ada di dalam proses pekerjaan pembangunan kapal. Misalnya bagaimana pengaruh utilisasi peralatan dalam pekerjaan pembangunan kapal. Misalkan ada metode pengelasan yang baru, mereka diminta untuk berdiskusi. Ataupun dalam sesi proses penjadwalan pekerjaan, bagaimana mereka bisa melakukan percepatan pekerjaan proyek dengan melakukan project tracing. Jadi dari case-case tersebut mereka bisa berdiskusi, memahami materi melalui teman sejawat. Tentu juga tidak terlepas dari pemantau kami sebagai dosen di dalam kelas. Sekian penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang ini kami buat. Semoga dapat memberikan gambaran tentang proses Tridharma Perguruan Tinggi, dalam hal ini pengajaran di Universitas Diponegoro, Departemen Teknik Perkapalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.